Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الحديث اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. وقال سعير إذا خرقت ياء واو بعد فتحة فاقلبهما ألفا سرا خفا طولا. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akhlak atau adab adalah perkara yang paling penting setelah ilmu, bahkan perkara yang lebih tinggi daripada ilmu itu sendiri. Ketika seseorang dia seorang yang alim, dia seorang yang faqih, akan tetapi adabnya kurang, maka tidak berguna ilmunya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada namanya adab kepada guru, ada namanya adab kepada orang tua, ada namanya adab kepada saudara muslim kita. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang memiliki daripada ilmu agama harus daripada memiliki adab atau akhlak yang luhur. Begitu juga orang yang memiliki daripada ilmu, walaupun dia alimnya seperti apa, walaupun dia faqihnya seperti apa, ketika di hadapan orang tua jangan kita mendebatnya. Karena jangan sampai apa yang kita pelajari dari guru kita untuk mendebat daripada orang tua kita, terutama untuk mendebat daripada ibu kita. Jangan sampai hadirin. Ketika kita ingin menyampaikan suatu hal, perkara, walaupun itu salah kepada orang tua kita, walaupun itu salah, maka kita sampaikan dengan secara hikmah atau dengan lemah lembut, dengan cara yang paling sopan kepada orang tua kita. Kemudian adab kepada saudara muslim kita. Jadi ulama Jawa katakan kita harus pintar-pintar memposisikan orang adalah sebagai orang. Maksudnya apa? Ulama Jawa katakan kita ini harus pintar-pintar memposisikan orang sebagai orang. Bahwasanya ketika kita melewati daripada kampung orang, melewati daripada tongkrongan, atau ketika kita melewati daripada depan seseorang, maka kita harus menyapanya dengan sebaik-baik panggilan yang dia sukai. Misalkan Pak RT kita sapa dengan sebutan Pak RT. Misalkan Pak RW kita sebut daripada Pak RW. Maka itu adalah orang yang bisa memposisikan daripada nama-nama orang tersebut. Jangan kita lewat asal nyelodong saja hadirin, karena kita tidak memposisikan bahwasanya di situ ada orang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita ingin dihormati oleh seseorang, ketika kita ingin dihormati oleh orang lain, maka kita harus belajar menghormati orang lain. Ketika kita ingin disegani orang lain, maka kita harus menyegani daripada orang lain. Maka seseorang yang tidak memiliki daripada akhlak yang luhur,
sudah pasti hadirin, dia tidak akan dianggap keberadaannya wujuduhu keadamihi, adanya dia seperti tidak adanya dia, dianggap mati oleh seseorang. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab ini dikatakan fauqal ilmi, derajatnya lebih tinggi daripada ilmu itu sendiri. Sekarang banyak orang yang pintar, sekarang banyak orang yang cerdas, sekarang banyak orang yang mahir dalam berpidato, akan tetapi memiliki daripada adab yang kurang hadirin. Maka adab ini revolusi daripada revolusi akhlak ini sangatlah penting hadirin. Bahkan ketika seorang mengetahui daripada agama tapi adabnya kurang, Masya Allah sekali hadirin. Kemudian hadirin, yang paling terpenting adalah bagaimana kita menggunakan daripada busana muslim bukan hanya sekedar fashion, sedang tren saja. Karena apa hadirin? Kita mengetahui daripada ilmu bahwasanya menggunakan hijab, kan tetapi masih kita talbiskan dengan yang batil, mentalbiskan, campur adukkan yang sunnah dengan yang batil, yang hak dengan yang batil. Ini Masya Allah sekali. Jadi adab dalam kesehari-seharian muslim, apalagi muslimah hadirin, yang sudah terklaim oleh Nabi Muhammad SAW yang paling banyak di dalam neraka adalah perempuan. Akan tetapi kenapa? Permasalahannya di mana? Maka hanya dengan perkataan ulama yang bisa menjawab hadirin. Jadi kenapa banyak perempuan ini di dalam neraka, sedangkan neraka ini dalamnya Masya Allah. Maka dikatakan neraka ini dalamnya 70 tahun dalamnya ini. Maksudnya apa? Ketika kita tamsilannya, permisalannya, ketika kita memasukkan batu kerikil dari atas sumur ke dalam sumur itu 70 tahun baru sampai daripada dasar daripada sumur tersebut. Saking dalamnya daripada neraka tersebut hadirin. Apabila seorang bayi dimasukkan dari atas neraka ke dalam neraka, maka di bawah dasar neraka bayi itu sudah tua dan berjanggut putih. Maka ini sangat dalam hadirin. Akan tetapi kenapa banyak perempuan yang menghuni daripada neraka-neraka? Maka ini menjadi daripada risau kita. Ketika Rasulullah SAW ingin wafat, beliau juga merisaukan daripada an-nisa. Bagaimana perempuannya masih ingin menutup daripada aurat atau mengumbar daripada aurat. Jadi hadirin, sekarang bukan perkara sok suci atau sok alim atau sok fakih. Akan tetapi kita ketika sudah berhijab, kita ketika sudah menggunakan daripada hijab muslimah kita, lebih-lebih sudah menggunakan cadar kita, jangan kita mengkotorinya dengan perilaku hal-hal yang tidak masuk akal dalam adab-adab seorang muslimah hadirin. Jadi menutup aurat ini jadi ada dua perkara. Yang pertama, menutup daripada bentuknya. Maka bentuknya ini harus tertutup. Ketika warnanya sudah tertutup, bentuknya tidak tertutup, masih daripada ada terlihat bentuknya, maka dikatakan bentuknya ini ada yang seperti lontong, mungkin ada yang seperti ketupat mungkin kan. Jadi itu belum menutup daripada aurat. Kemudian menutup daripada warna. Ketika bentuknya sudah tertutup mungkin, akan tetapi masih daripada tembus pandang, warna kulitnya masih bisa terlihat, maka hadirin, ini juga belum menutup aurat. Maka yang harus kita menutup daripada aurat yakni warna dan bentuknya. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita risaukan, bahkan ulama-ulama kita risaukan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Hanif Al-Attas, menantu daripada Al-Habib Rizik Syihab. Beliau mengatakan bahwasanya dulu orang yang goyang-goyang di media sosial dikatakan orang yang gila. Sekarang
yang bercadar-bercadar, yang berhijab-hijab, ikut daripada bermedsos yang tidak selayaknya muslimah hadirin. Maka ini harus daripada revolusi akhlak. Saya tidak menyalahkan ketika orang yang belum berhijab, mungkin dia tidak tahu daripada ilmu agama. Dia tidak tahu mengetahui daripada hak dan batilnya. Dia mengumbar daripada aurat karena dia tidak tahu ilmunya. Maka orang yang seperti itu saja harus daripada ada yang membimbingnya, ada yang memberitahunya dengan lemah lembut. Akan tetapi yang menjadi risau kita, yakni orang yang sudah berhijab, orang yang sudah lebih-lebih orang yang sudah menggunakan daripada cadar, menggunakan daripada burdahnya yang sudah tertutup, tapi masih melakukan daripada gaya-gaya orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya daripada revolusi akhlak hadirin. Bagaimana kita memperbaiki daripada akhlak seorang muslimah sebagaimana muslimah di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dijadikan orang yang berilmu dan orang yang berakhlak mulia. Jadi akhlak ini tinggi derajatnya, melebihi daripada ilmu itu sendiri. Jangan kita berambisi untuk jadi orang yang pintar, orang yang berilmu. Akan tetapi berambisilah kita menjadi orang yang selalu beradab terhadap siapapun, terlebih kepada orang tua, guru, dan seluruh muslim, laki-laki maupun perempuan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiknya datang dari Allah, kurangnya dari kekhilafan atau kelemahan saya tidak bersungguh-sungguh dalam mencari daripada menuntut ilmu agama. Akan tetapi apa yang saya sampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang dikatakan. Unzur maqala la ta'zur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dengan mata hati, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dukung terus dakwah media kami dengan doakan dan subscribe channel YouTube kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk menuju daripada jalan yang hak dan dijauhkan dengan talbis bil batil, mencampur adukkan perkara hak dengan yang batil, dengan yang zalim, dengan yang zulumat. Semoga Allah SWT memahamkan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.